Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab berikutnya, bab Fadlus Sholawat, bab tentang keutamaan salat. Keutamaan salat. Dalil yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Salat adalah ibadah yang agung, ya, begitu agungnya sampai-sampai tatkala disyariatkan tidak melalui perantara. Semua syariat melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adapun salat tidak pakai perantara. Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh makhluk. Bahkan Jibril pun tidak ikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendirian lantas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu tatkala Isra Mi'raj? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Tetapi sudah sangat dekat antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat disyariatkan di tempat yang tinggi, di malam yang mulia, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali disyariatkan Allah menyuruh kita untuk salat 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi terima-terima saja, ya. Kemudian Nabi turun ke langit yang ke-6 atau ke-5, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa menasihati Rasulullah sallam. Kata Nabi Musa, "Inna ummataka la tutiku dzalik." Wahai Muhammad, umatmu tidak bakalan mampu untuk salat 50 waktu sehari semalam. Maka fas'alhu takhfif, maka mintalah kepada Allah keringanan. Maka Nabi SAW naik lagi ke atas, minta keringanan, maka Allah turunkan. Kemudian turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Berapa? Sekian. Kata Nabi Musa, umatmu tidak bakalan mampu. Minta lagi keringanan, Nabi naik lagi. Terus sampai akhirnya tinggal 5. Kemudian waktu tinggal 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi, saya malu untuk minta keringanan kepada siapa? Allah, ya. Alhamdulillah, ya, ketemu Nabi Musa, ya. Kalau tidak ketemu Nabi Musa, repot, ya. Ya, sebagian kita 5 waktu jungkir balik, apalagi kalau 50 waktu, ya. Dan Nabi SAW, ya, mengabarkan kepada kita, Allah pertama kali minta 50 kali sehari semalam. Ini dalil bahwasanya Allah sangat cinta dengan ibadah ini, ibadah salat. Sampai Allah ingin seorang muslim sehari semalam 50 waktu. Coba kalau 24 jam bagi 50 waktu, ya. Berarti setiap setengah jam salat, ya. Setiap setengah jam salat. Berat, ya. Tapi intinya Allah senang dengan ibadah ini sampai Allah mewajibkan 50 waktu untuk pertama kali. Setelah itu, setelah menjadi 5, kata Allah Subhanahu wa taala, hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 tetapi pahalanya 50 kali. Tapi pahalanya 50 kali sebagai bentuk keringanan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Kemudian kita lihat bahwasanya salat adalah ibadah yang variasinya sangat banyak. Jenis salat sunnahnya sangat banyak. Salat ini, salat ini, salat ini, salat ini, salat ini. Setiap ada sesuatu salat, setiap ada sesuatu salat, ya. Ada salat ini, ada salat ini, salat salat istikharah, salat istisqa, salat Id, ya, salat duha, salat lail. Banyak sekali, ya, ibadah
salat, yang menunjukkan memang ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala ada seorang sahabat minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fil jannah." Kata Nabi, "Is'al." Waktu dia bantu Nabi, kata Nabi, "Mintalah sesuatu permohonan." Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bisa menemanimu engkau di surga." Kata Rasulullah SAW, "Awa ghairu dzalik?" Apakah tidak ada permintaan lain? Kata dia, "Huwa dzak." Saya inginnya itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau gitu bantulah aku agar bisa keinginanmu terkabulkan dengan kau banyak sujud, dengan kau banyak sujud. Ya. Jadi ini dalil jika seorang ingin dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak di surga, maka hendaknya banyak sujud dan tidak mungkin kecuali dengan dia banyak menjalankan salat sunnah. Orang yang semakin salat kepada Allah semakin banyak sujud, dia semakin tinggi derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Tidaklah kau sujud satu sujud saja karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, bukan riya, ya, bukan untuk dipamerkan, tapi ikhlas karena Allah, kecuali derajatmu akan dinaikkan dan dosamu akan dihapuskan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Alaq, "Wasjud wa qatarib." Sujudlah dan dekatlah. Sujudlah dan dekatlah. Maka otomatis seorang semakin banyak sujud, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup Nabi berkata, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salat." Aku dijadikan kebahagiaanku pada salat. Orang yang beriman, orang yang soleh senang untuk salat. Dia merasa tentram dalam salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Nabi menemukan raha. Raha itu ketentraman, ketenangan, istirahat, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan salat. Sementara banyak di antara kita kalau salat merasa beban. Salat itu beban bagi dia. Bukan ketenangan, bukan ketentraman. Tapi bagi orang-orang yang beriman, salat itu adalah ketentraman. Sampai Nabi mengatakan, "Arihna ya Bilal bis salat." Ya wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ya. Karena Nabi SAW idza hazabul amr faz'a ila salat. Adalah Nabi SAW kalau menghadapi suatu permasalahan, suatu yang genting, segera beliau salat. Faz'a yaitu segera menuju salat. Maka ini adalah dalil-dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan akan agungnya salat, ya. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin akan menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan salat. Yang pertama, dalilnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Seharusnya kalau seorang salat dengan salat yang sesungguhnya, yang ditegakkan rukun dan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, disertai dengan kekhusyuan, salat yang al-matlubah, yang dicintai oleh Allah, yang seharusnya dia kerjakan, maka akan mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Seharusnya kalau hatinya terdorong ingin maksiat, lantas dia salat, maka dorongan tersebut akan gugur. Seharusnya demikian. Kenapa? Karena salat itu mencegah dari kemungkaran, mencegah dari perbuatan keji. Ya. Betapa banyak sekarang para pemuda mengeluhkan mereka tidak mampu untuk meninggalkan maksiat tatkala bersendirian. Mereka hanya mampu meninggalkan maksiat tatkala di hadapan orang banyak. Namun tatkala mereka bersendirian, maka mereka terjebak dalam jebakan syaitan. Maka di antara sarana agar mereka bisa meninggalkan hal tersebut, mereka salat dengan salat yang benar. Jika an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyeru pada keburukan, membisikkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, tatkala dia bersendirian, maka segeralah dia berwudu. Kemudian segeralah dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau salatnya benar, salatnya akan mencegah dia dari perbuatan mungkar dan dari perbuatan keji, ya. Seharusnya kalau orang sering salat, seharusnya dia benci dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bukan malah berlezat-lezat dengan kemaksiatan. Bukan malah senang dengan kemaksiatan. Itu jika salatnya benar dan mendatangkan manfaatnya, mencegah kemungkaran dan mencegah kemaksiatan. Namun banyak di antara kita yang salatnya kurang beres sehingga tidak mencegahnya dari perbuatan maksiat dan tidak mencegahnya dari perbuatan kemungkaran. Dia rajin salat tapi dia juga rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Baik.
Kita lanjutkan bab fadlus salawat, bab tentang keutamaan salat. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan pintu rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir, ya, kemudian dia pun mandi di situ setiap hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya sama sekali? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, tentu tidak ada kotoran tersisa di badannya karena dia setiap hari 5 kali dia mandi. Qala fadzalika mislus salawatil khams. Dan itulah seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataaya. Dengan salat 5 waktu tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita manusia, apalagi misal tinggal di Arab, ya, dalam kita berdiam aja akan keluar keringat, akan ada daki, ya, mengotori tubuh kita. Ya. Taruhlah kita setiap 4 jam sekali kita mandi. Setelah mandi menunggu 4 jam, tubuh kotor lagi, ya. Apalagi kalau kita beraktivitas, pasti keringat, pasti kena debu dan yang lainnya. Dan begitulah manusia. Manusia, ya, kalau dia tidak gunakan hatinya untuk kebaikan, hatinya akan terkuasai dengan kemaksiatan. Ya, maka di antara hal-hal yang bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa adalah salat 5 waktu. Setiap dia salat, dirinya dicuci dari dosa-dosa. Setiap dia salat, dirinya dicuci dari dosa-dosa. Dalam riwayat berikutnya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalus salawatil khams kamatsali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir yang berlimpah ruah airnya. Ala babi ahadikum, yang letaknya di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Maka di situ dia mandi 5 kali sehari semalam, ya, dari sungai yang ada depan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak ada sedikit pun tersisa dari kotoran yang ada di tubuhnya, ya. Dan kita sadari bahwasanya kita sekarang dalam kehidupan ini, ya, tidak luput dari dosa-dosa. Ya. Dahulu kalau orang ingin bebas dari dosa, diam di rumah, enggak usah keluar. Sekarang dalam rumah pun kita berdosa. Kenapa? Karena banyak medsos yang kita lihat, ya. Nonton berita, saya kadang ngisi pengajian, saya masuk di sebagian masjid, di ruang DKM-nya putar berita. Ya berita pasti cewek, pasti terbuka rambutnya, pasti seksi. Dan itu di masjid, ya. Ya cuma kalau saya datang saya kasih mati aja. Ya. Maksud saya itu di masjid, di rumah susah orang terlepas dari kemaksiatan, terutama maksiat pandangan. Belum lagi berita-berita gibah yang kita dengar, yang tidak jelas, berita gibah, berita berita ini. Jadi banyak, ya. Belum kita terkadang nonton YouTube, ya, iklannya betapa banyak YouTube beriklan, ya. Menonton pengajian kemudian muncul cewek seksi, ya. Repot. Dan itu terjadi, ya, terjadi. Ya, jadi nonton syekh atau nonton ustadz terus iklannya menyegarkan, ya. Ya Allah, gimana? Susah itu, padahal dalam rumah kita mau ingin selamat pun tidak selamat. Maka tidak ada di antara kita yang merasa dirinya selalu bersih. Bisa jadi setiap waktu kita diliputi dengan dosa. Maka di antara hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, salat 5 waktu. Setiap kita salat seakan-akan kita mandi. Mandi sehingga menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kemudian juga di antara dalil akan hal ini, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asaba min umra'atin kublatan fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya tentunya. Fi aqsal Madinah, dalam sebagian riwayat itu di ujung kota Madinah, tidak ada orang, kemudian dia lihat cewek tertarik, dia cium tuh perempuan. Ya. Dia tidak bisa tahan nafsunya, dia cium perempuan tersebut. Kemudian dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi dan dia kabarkan, fa akhbarahu, dia kabarkan kepada Nabi apa yang dia lakukan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diturunkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Jadikan salat di antara dua ujung hari, yaitu di salat subuh, kemudian salat asar ya. Wa zulafan minal lail, yaitu di malam hari. Ya, salat Isya misalnya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Faqala rajul, ilayya hadza ya Rasulullah, ini untuk aku saja? Qala li jami'i ummati kullihim. Ini ayat berlaku bagi seluruh umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di antara hal yang menghapuskan dosa adalah salat. Orang ini datang kepada Nabi dan dia salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat dia salat subuh. Ya. Jadi seorang kalau ingin dosa-dosanya diampuni, jangan tinggalkan salat berjamaah. Ya. Lihat apa dosa yang dia lakukan, dia cium perempuan. Dan itu ya tidak boleh. Dia cium, dia pasti sentuh. Tidak mungkin dia cium di balik tembok ya. Pasti ada bibirnya. Dan dia bilang qublat, dan dia mencium. Ya. Tidak sampai terjerumus. Tapi begitu dia mencium, mungkin dia sadar. Dan dia takut, dia merasa gelisah, datang kepada Nabi. Dalam riwayat dia mengatakan, "Akim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkan hukum had bagiku. Dia pikir seperti apa? Zina. Rasulullah tanya, "Kamu ngapain? Berzina?" Enggak, cuma cium. Tapi dia ketakutan. Maka Nabi bertanya, "As-shalaita ma'ana?" Kau salat tadi bersama kami? Kata dia, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah sebutkan firman Allah, bahwasanya salat yang kau lakukan tadi berjamaah menghapuskan dosamu tadi. Ingat ya, jangan disalahpahami ya. Ustaz kalau gitu saya cium cewek, saya salat berjamaah. Beda. Yang ini datang dalam kondisi ketakutan, ingin negakkan hukum had. Seandainya dicambuk dia siap, seandainya dirajam dia siap. Ternyata hukum hadnya bukan demikian. Karena dia tidak melakukan dosa yang menimbulkan hukum had. Tetapi intinya dia ketakutan. Jadi dia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum belum tentu seperti itu. Cium cewek pede, merasa diampuni ya. Datang salat pikiran kemana-mana ya. Belum tentu diampuni. Tapi saya katakan secara umum, kata Nabi, ini ayat berlaku bagi seluruh umatku. Maka kalau Anda bingung bagaimana dosa Anda untuk diampuni, Anda masih ragu, datanglah salat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal barrur rahim. Allah Maha baik dan Maha penyayang. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair. Salat 5 waktu Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya adalah penggugur dosa-dosa di antara salat-salat tersebut, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dengan syarat malam tukshal kabair, selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Ini dalil bahwasanya salat yang satu dengan salat berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya, kata Nabi, as-salawatul khams. Salat satu dengan yang lainnya sampai 5 waktu. Jumat dengan Jumat akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ini menunjukkan keutamaan salat Jumat. Kalau salat 5 waktu menghapuskan dosa di antara salat-salat tersebut. Salat duhur menghapuskan dosa yang dilakukan sejak ba'da subuh sampai duhur. Salat asar menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan antara duhur sampai asar. Nah, salat Jumat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan dari Jumat sebelumnya sampai Jumat setelahnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan salat Jumat juga. Ya. Jadi seorang berusaha ya, datang ke masjid, salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosanya diampuni. Namun ada syaratnya, tidak boleh dia melakukan dosa besar. Tidak boleh dia melakukan dosa besar. Dia berusaha menghindarkan dirinya dari dosa besar. Yang kita susah zaman sekarang, mungkin kita alhamdulillah Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar seperti khamar, mungkin kita enggak, alhamdulillah. Mungkin riba, mungkin juga kita tidak. Mungkin zina, mungkin juga tidak ya. Tetapi kadang dosa-dosa besar yang kita anggap sepele seperti ghibah ya, ghibah ya. Itu dosa besar ya. Seperti menuduh yang tidak-tidak, dolimi orang terkadang ya.
Ya, kadang-kadang kita lalai dengan dosa-dosa ini, sehingga kalau kita terjerumus dalam dosa-dosa besar, maka salat-salat tersebut tidak menghapuskan dosa-dosa. Ya. Tidak menghapuskan dosa-dosa. Syaratnya ada, kata Nabi, idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Ya. Maka seorang jangan sampai dia terjerumus dalam dosa besar, memutuskan silaturahmi. Percuma. Bukankah dalam hadis bahkan salatnya tidak diterima? Kata Nabi SAW, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak akan terangkat kepada Allah, bahkan tidak melewati 1 jengkal pun dari kepalanya. Di antaranya al-akhwani mutasariman, 2 orang yang saling bertengkar. Ya. Ini dosa besar, memutuskan silaturahmi. Sehingga kalau dia melakukan dosa besar, maka fungsi salat ini tidak menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang berusaha mengecek dirinya jangan sampai dia melakukan dosa besar. Dosa-dosa kecil tidak ada yang bisa luput darinya. Ya, siapa yang bisa menjaga pandangan di zaman sekarang ini? Ya. Tapi intinya seorang berusaha agar benar-benar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma min imri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudhu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadh-dhunub ma lam tu'ta kabirah wa dzalika ad-dahra kullahu. Kata Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, tidak seorang muslim pun yang tiba waktu salat fardu, dia dengar panggilan azan, fayuhsinu wudhu'aha, kemudian dia perbagus wudunya, kemudian dia salat, dia perbagus khusyuknya, dia perbagus rukuknya benar-benar, ya. Dia berusaha khusyuk, kecuali salat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullahu, bahkan menghapuskan dosa selama setahun. Ya. Seluruhnya dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang sangat agung. Tapi syaratnya tadi, dia harus wudunya bagus. Wudunya sesuai dengan sunnah. Ya. Berusaha wudu sesuai dengan apa? Sunnah. Ya. Antum belajar gimana wudu sesuai dengan sunnah. Kemudian dia perbagus khusyuknya. Khusyuknya dia berusaha konsentrasi. Pikirnya tidak kemana-mana. Kalau pikirannya kemana-mana, dia kembalikan lagi agar dia konsen. Kemudian rukuknya yang benar. Menunjukkan rukuknya, sujudnya harus yang benar. Ya, jangan sholat cepat sekali. Allahu Akbar, waddallin. Seperti kita lihat di sebagian cuplikan, ya Allah, ini sholat atau main-main ya. Waddallin, Allahu Akbar, ya Allah. Sampai makmumnya tidak bisa mengikuti dia. Ya. Bagaimana mau diampuni dosa-dosa seperti ini? Ya, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bab pertama tadi yang kita bahas semuanya berkaitan tentang bahwasanya salat menghapuskan dosa-dosa. Ya. Salat menghapuskan dosa. Ustaz, kalau saya sudah salat, dosa saya sudah hapus. Kemudian saya salat, apalagi yang mau dihapus, Ustaz? Ente pede banget ente. Kayaknya dosanya sudah enggak ada. Kata para ulama, kalau seandainya seorang melakukan ibadah yang ternyata dosanya sudah enggak ada, maka akan ditambah pahalanya. Akan ditambah apa? Pahalanya. Enggak ada yang sia-sia di sisi Allah ya. Sudah saya cuci, masa dicuci lagi? Ya sudah, kalau memang sudah bersih, yang Allah kasih apa? Pahala, dinaikkan derajat. Baik, bab berikutnya, babun fadlu salati subhi wal asri. Bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat al-bardain, al-bard bahasa Arab artinya dingin. Al-bardain artinya salat 2 dingin, maka dia masuk surga. Barang siapa yang salat 2 salat yang dingin, maka dia masuk surga. Apa maksudnya? Al-bardani as-subhu wal asru. Al-bardan 2 salat yang dingin, maksudnya salat subuh dan salat asar. Disebut dengan dingin kenapa? Karena tadinya orang di puncak-puncaknya panas, tatkala asar mulailah dingin. Ya.
banyak orang yang lewat salat asar, pulang kerja ngantuk, tidur kadang ya. Maka di saat dingin tersebut dia jangan sampai tinggalkan salat asar. Demikian juga subuh. Subuh saatnya dingin ya. Di puncak-puncak penghujung malam ya. Waktu subuh, waktu yang dingin ya. Maka jangan ditinggalkan salat tersebut. Dingin tersebut membuat dia nyenyak untuk apa? Tidur ya. Maka jangan dia tinggalkan karena pahalanya kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan masuk surga ya. Salat subuh ya, keistimewaannya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat tatkala matahari tergelincir ya. Ila ghasaqil laili, di malam hari juga salat Isya kerjakan. Wa Qur'anal fajri, dan kerjakan salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya bacaan Quran di waktu subuh, yaitu salat subuh, masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Dia salat yang spesial subuh. Salat yang spesial. Semua salat bergabung satu dengan yang lainnya. Zuhur sambung dengan asar, asar sambung dengan maghrib, maghrib sambung dengan isya. Kecuali subuh. Karena pendapat sebagian ulama bahwasanya salat Isya batasannya sampai tengah malam. Dari tengah malam sampai subuh itu waktunya salat malam. Ya, sehingga ada jeda antara waktu salat Isya dengan subuh. Demikian juga ada jeda antara subuh dengan zuhur. Sehingga salat subuh itu bersendirian. Ya, adapun zuhur sampai asar nyambung, asar sampai maghrib apa? Nyambung, maghrib sampai Isya juga nyambung. Tetapi Isya sampai subuh ada jeda. Subuh sampai zuhur ada jeda. Maka seorang harus perhatian dengan salat subuh. Salat asar juga Allah mau mengkhususkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salat-salat, khususnya salat yang tengah, yaitu salat asar. Di riwayatkan dalam riwayat yang lain, salatul wusta adalah salat al-asar, salat asar. Allah menyuruh untuk memperhatikan salat ini secara khusus. Ini menunjukkan salat tersebut ada kemuliaan tersendiri. Hadis berikutnya, an Abi Zuhair Umar bin Ru'aibah ya, atau Ru'aibah, Zuhair bin Umar bin Ru'aibah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan naru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar, yakni al-fajr wal asr. Hadis riwayat Muslim. Ini semua menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar. Dua salat ini bagi orang pekerja sering terlewatkan. Subuh orang aduh malas salat pada waktunya, tidur masih dilanjutkan. Asar pun demikian. Orang sudah pulang kantor, capek, ya. Sampai di rumah merasa berat sekali untuk salat asar. Tapi kalau dia ingat hadis-hadis ini, ya bahwasanya tidak akan masuk neraka orang yang menjaga salat apa? Asar, maka dia akan termotivasi. Karena ini rawan orang letih dari kerja, rawan ketiduran. Ya. Kalaupun dia salat asar nanti menjelang maghrib, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang salat asar setelah matahari sudah merah, padahal itu ada waktu yang darurat. Ya. Seharusnya orang tidak mengerjakannya kecuali memang ada uzur. Ya. Ya, maka seorang berusaha mengerjakan salat asar di awal waktu. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peringatan juga bagi ibu-ibu ya. Ibu juga ya perhatian semua salat pada waktunya. Jangan menunda-nunda salat asar. Akhirnya mengerjakannya menjelang maghrib ya. Seperempat jam lagi maghrib baru salat apa? Asar. Dan itu kata Nabi, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Sejak asar dia tidak salat-salat. Dia tunggu matahari mau tenggelam. Tiba-tiba matahari mau tenggelam, tiba-tiba dia rajin mendadak ya. Langsung semangat. Kemudian dia salat secepat kilat. Takut matahari segera tenggelam ya. Maka ini diperhatikan juga para ibu-ibu yang terkadang tidak salat di masjid, seringnya salat di rumah, dan kemudian mereka terkadang lalai sehingga akhirnya menunda salat asar.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa salat subuh maka dia dalam lindungan Allah. Fanzur ya bani Adam, lihatlah wahai anak Adam. La yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'. Jangan sampai Allah menuntut kepada engkau tanggungannya sama sekali. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai' yudrikhu. Barang siapa yang dituntut oleh Allah tanggungannya maka pasti Allah mendapatinya. Tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Setelah itu Allah akan melemparkan dia dalam neraka jahanam di atas wajahnya. Ini hadis, saya ulangi, hadis ini tentang kemuliaan orang yang salat subuh. Kata Nabi, man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh dalam perlindungan Allah, dalam perlindungan Allah. Orang-orang dahulu di zaman Nabi dan juga di zaman jahiliyah, seorang terkadang masuk di kabilah yang lain karena sering terjadi peperangan, maka dia minta zimmah, dia minta perlindungan. Maka misalnya dia bersandar kepada kepala kabilah, saya minta perlindunganmu. Maka dilindungi oleh kepala kabilah kasih pengumuman, wahai semua masyarakatku, ya, ini orang di bawah perlindungan saya. Jangan ganggu-ganggu dia. Kalau ada yang ganggu dia, berarti urusannya sama siapa? Kepala kabilah. Itu namanya dia di bawah tanggunganku, dia di bawah jaminanku. Ya. Dan terkadang ada orang juga yang ganggu. Habis diganggu terus kabur. Sang kepala kabilah tidak bisa dapat. Tapi kalau yang menjamin adalah Allah, lain cerita. Kalau yang menjamin adalah Allah, lain cerita. Dan Nabi mengatakan, man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia di bawah jaminan Allah. Maka Nabi berkata, "Fandur ya bani Adam, wahai anak Adam, hati-hati. Jangan sampai kau ganggu orang tersebut. Kalau kau ganggu orang tersebut, yatlubunnaka Allahu min dhimmati bi syai'." Maka Nabi mengatakan, "La yatlubunnaka Allahu min dhimmati bi syai'." Jangan sampai Allah mencari jaminannya dari kau sama sekali. Jangan sampai kau ganggu orang itu, karena kau mengganggu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau berani mengganggu orang tersebut, kata Allah, fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai' yudrikhu. Barang siapa yang Allah cari dia karena dia mengganggu jaminan Allah, maka Allah pasti mendapatinya. Tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Dan Allah akan mendapatinya dan akan melemparkan dalam neraka jahanam di atas wajahnya. Ini disebut tentang keutamaan wali-wali Allah. Jangan sampai kita mengganggu wali-wali Allah. Ya, kalau kita selamat di dunia mengganggu mereka, kita tidak akan selamat di akhirat. Akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Dan ini keutamaan orang yang salat subuh. Kalau Anda salat subuh, insya Allah di bawah perlindungan Allah. Tapi salat subuh yang benar. Karena orang salat subuh, apalagi dia menjaga salat subuh, menunjukkan dia orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia? Dia melawan rasa kantuknya, kemudian dia melepaskan spraynya, dia buka pelukan istrinya. Mas mau kemana mas salat subuh? Nanti aja mas, komat masih lama. Ini musim dingin, repot. Ya. Dia lepaskan semuanya setelah dia mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, orang seperti ini dia orang soleh. Ya, makanya kalau ingin tahu orang soleh, lihat salat subuhnya bagaimana. Jangan lihat sekali-sekali aja, lihat tiap hari bagaimana dia. Kalau dia perhatian terhadap salat subuh, insya Allah ini orang soleh. Ini insya Allah orang soleh. Ya. Yang penting jangan riya ya. Ada kawan dulu punya pekerja. Lama waktu terus di masjid. Salat subuh nggak pernah terlambat. Setelah seminggu, motor kawan itu dibawa lari sama orang tadi. Ini salatnya salat pura-pura namanya. Tapi kalau orang itu tidak ada yang duniawi yang dia cari, kemudian ternyata dia salat subuh rajin, insya Allah. Kalau mau jadi mantu cocok. Ya. Mau jadi suami oke. Ya. Mau jadi pegawai insya Allah. Ya. Kenapa? Karena dia amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setiap subuh hilang, seminggu 2 kali enggak ada, seminggu 3 kali enggak ada, ya, malam minggu ada dia, malam minggu ada, salat subuh masya Allah, karena dia begadang, makanya bisa salat subuh ngantuk-ngantuk ya. Kita ingin orang yang konsisten salat subuh, ini orang insya Allah, ya, insya Allah orang saleh, karena dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan coba-coba ganggu orang ini, kau ganggu dia, kau zalimi dia, ya. Celaka engkau nanti di akhirat. Karena barang siapa yang mengganggu orang yang salat subuh,
Kata Allah, Allah akan mencari dia dan yudrikhu, dan Allah akan mendapati dia. Tsumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Kemudian Allah lemparkan dalam neraka jahannam di atas wajahnya. Ya. Saya pernah diceritain ada seorang anak, dia kalau nggak salah terlambat sekolah atau masih anak SD di Saudi. Kemudian terlambat, kalau tidak salah ceritanya dia terlambat, kemudian dia mau dihukum sama gurunya. Dia bilang, kamu tidak takut dihukum? Tidak. Kenapa? Saya tadi sholat subuh. Dan Nabi berkata, barang siapa yang sholat subuh dalam tanggungan Allah. Akhirnya gurunya nggak jadi. Kalau di Saudi, kalau di sini, ya, sini. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Ada malaikat-malaikat yang bergantian menjaga kalian. Jadi malaikat juga dalam mencatat amalan hamba ada sip-sipnya. Ada sip pagi, ada sip malam. Ada sip siang, sip malam. Kata Nabi, yata'aqabuna fikum. Bergantian malaikat dalam mengawasi kalian. Malaikatun bil-lail, ada malaikat malam yang tugasnya di malam hari mencatat amalan kalian, dan ada malaikat siang. Wajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asar, dan mereka berkumpul salat subuh dan salat asar. Ya, jadi kalau malaikat malam ketemu dengan salat malaikat siang, ganti sip-sipan, gantinya di mana? Ketemunya di masjid. Ya, ketemunya di waktu tersebut, waktu salat subuh. Malaikat malam akhirnya naik kepada Allah ngelaporkan, malaikat siang baru berjaga. Ya. Nanti waktu salat asar gantian. Waktu salat asar, malaikat yang tugasnya malam turun, malaikat siang naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ada sip malam dan sip siang. Wa yajtami'una fi salati subuh wa salatil asar. Mereka bertemu di waktu salat subuh atau di waktu salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang tadi malam malaikat bersama kalian di waktu salat subuh naik kepada Allah, ngelapor kepada Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada para malaikat tersebut tentang hamba-hambanya. Padahal Allah tahu tentang kondisi hamba-hambanya. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku tadi subuh? Fayaqulun, kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat. Masyaallah. Laporan yang bagus. Malaikat laporin, "Gimana si fulan?" Ya, fulan Paijo bin Paimin kita tinggalkan tadi sedang apa? Salat. Luar biasa. Indahnya laporan tersebut. Wa taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat. Wa atainahum, kami pun datang waktu asar, wa hum yusallun, mereka juga sedang salat. Luar biasa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai malaikat lapor, "Gimana kau dapati si fulan?" Aku tinggalkan dalam kondisi tidur. Aku datangi dia dalam kondisi nonton YouTube. Nonton film di internet. Al-musta'an. Sekarang musibah zaman sekarang. Semuanya orang sibuk dengan hiburan. Hiburan yang melalaikan. Film-film yang isinya aurat terbuka. Susah ya. Tapi ya kita berusaha bertakwa kepada Allah. Kalau kita bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemana aja kita naik pesawat juga ada film. Kita nggak nonton film, sebelahnya muter film. Jadi ya begitulah kondisi kita ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah ya, jangan sampai malaikat datang menemui dia dalam kondisi dia seperti itu. Maka ini menunjukkan pentingnya salat subuh dan salat asar. Ya, karena malaikat berkata, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat, dan kami datangi mereka, mereka juga sedang salat. Tapi kita lanjutkan, dan ini juga dalil bahwasanya Allah di atas ya. Allah di atas. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari tatkala membawa bab, dalam hadis ini dibawakan juga di antaranya dalam
bab ar-rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Orang-orang yang menolak adanya Allah di atas, maka dia bawakan hadis ini. Ya, Imam Bukhari membawakan hadis ini karena malaikat lapor ke mana? Ke atas. Ya rujun itu naik ke atas, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadhar ila al-qamar." Suatu hari kami berada di sisi Nabi, fa nadhar ila al-qamar, kemudian Nabi melihat kepada rembulan. Lailatul Badri, di malam bulan purnama. Faqala, Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi." Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak perlu berdesak-desakan tatkala melihat Allah pada hari kiamat kelak. Ya, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya pada hari kiamat kelak, ya, Allah bisa dilihat, wajah Allah dilihat, dan itulah puncak daripada kelezatan, puncak dari kelezatan. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu muannats dari ahsan. Ahsan itu yang terbaik. Surga itu isinya yang terbaik. Semuanya the best, semuanya yang terindah, semuanya yang terspesial. Allah berikan yang spesial, yang terindah, yang terbaik bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia. Setelah itu kata Allah, wa ziyadah, dan tambahan lagi daripada yang terbaik tersebut. Apalagi tambahannya? Ternyata melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah melihat wajah Allah, dia akan terlupakan dengan nikmat-nikmat yang lain. Itu puncak dari kelezatan di akhirat kelak. Makanya Nabi SAW berdoa, "As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik." Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Nah, cara melihat Allah pada hari kiamat seperti melihat rembulan, lihatnya ke atas. Lihatnya kemana? Ke atas. Kalau Allah di depan, orang-orang akan berdesak-desakan. Ada bagian yang tidak kelihatan, mungkin begini. Tapi kalau yang dilihat di atas, ya, maka semuanya bisa lihat, tidak perlu berdesak-desakan. Tidak perlu berdesak-desakan. Makanya Nabi mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Ingat, yang disamakan bukan Allah dengan rembulan, enggak. Rembulan apa cahayanya? Kalah dengan cahaya matahari. Adapun cahaya Allah luar biasa, yang kita tidak mampu melihatnya kalau sekarang. Ya. Tapi yang disamakan oleh Nabi cara melihat, bukan yang dilihat. Yaitu Nabi menyamakan ru'yah dengan ru'yah, bukan al-mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat dengan yang dilihat, tapi yang disamakan cara melihat. Cara melihat Allah pada hari kiamat seperti melihat apa? Cara melihat rembulan. Itu lihat, tengok ke atas seperti itu. Kemudian kata Nabi, setelah Nabi menyebutkan nikmat yang luar biasa ini, kata Nabi, "Fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabli tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Jika kalian mampu untuk tidak terlambat atau tidak ketinggalan dari salat sebelum terbit matahari, salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Jadi berusaha seorang bersungguh-sungguh untuk salat subuh dan salat asar, punya perhatian secara khusus. Maka dia bangun agar dia bisa mengerjakan salat subuh sesuai dengan yang diharapkan. Dia bangun sebelum subuh, dia ke toilet misalnya, sempat dia salat witir, sempat salat malam. Kemudian azan berkumandang, dia melangkahkan kaki menuju masjid. Masjid dia salat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ada waktu dia bisa baca Quran, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat subuh. Ya, ini maksudnya dia berusaha salat dengan salat yang benar, salat subuh. Dan dia berusaha salat dengan salat yang benar untuk salat asar. Asar juga demikian, dia azan dikumandangkan segera berwudu, segera ke masjid. Kadang kita ngobrol. Sudah qomat belum? Oh, belum. Imamnya lama. Ngobrol lagi. Sudah qomat. Ini tadi sudah tahu mau qomat, kenapa enggak jalan ya? Nunggu imam muadzin qomat dulu, baru kemudian berangkat menuju masjid. Akhirnya terburu-buru. Akhirnya terlambat rakaat pertama, terlambat rakaat kedua. Kalaupun dapat ngos-ngosan, ya. Imamnya ruku, Allahu Akbar, kejar cepat, Allahu Akbar, dapat ruku. Pas meruku Allah, sami Allah, imam payah imamnya. Allah, sami Allahu liman hamidah, telat. Ini jangan, kita berusaha salat sebagaimana yang diinginkan. Maka ya ikhwan, sejauh mana Anda perhatian terhadap salat, maka itulah kebahagiaan Anda di akhirat kelak, di dunia maupun di akhirat. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang maknanya, "Man ahsanal wuquf baina yadayillahi fi dunya." Barang siapa yang memperbagus dia berdiri tatkala di dunia sedang salat, Allah akan mudahkan dia berdirinya tatkala di hari kiamat kelak. Mudah dia untuk dihisab,
mudah untuk di mizan, mudah untuk melewati sirat. Yang jelas dia harus berdirinya bagus tatkala di dunia. Salat yang benar. Serius lagi salat, baca yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar. Ya, jangan buru-buru, santai aja kita salat apa yang mau dikejar. Ya. Jadi barang siapa yang perbaiki berdirinya di dunia waktu salat di hadapan Allah, Allah akan mudahkan berdirinya pada hari kiamat kelak. Kenapa disebut dengan yaumul qiyamah? Karena hari tersebut dari kata qiyam, qiyam artinya berdiri. Kita akan berdiri terus, tidak ada duduk, tidak ada istirahat. Berdiri terus sampai selesai kegiatan hari kiamat. Mulai dari dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dihisab, di mizan, melewati sirat sampai surga dan neraka. Taib. Jadi ini dalil bahwasanya barang siapa yang perhatikan salat subuh dan salat asar, maka dia akan diberikan kemudahan untuk melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara memandang wajah Allah dengan salat subuh dan salat asar, ya. Jadi bukan hanya sekedar akidah tersebut harus diterapkan dengan amalan. Di antara amalan adalah salat subuh, di antara amalan adalah salat asar. Ya. Syekh Abdul Razak cerita dia pernah pergi ke suatu daerah, di situ ada penuntut ilmu, kemudian Syekh pergi ke masjid salat subuh. Mungkin Syekh ketemu orang, kata Syekh ada orang tua di situ, Masya Allah, kampung ente bagus, ada penuntut ilmu dari kampung ini. Siapa? Si Fulan. Apa dia enggak pernah salat subuh? Enggak pernah salat subuh berjamaah. Jangan. Ya. Seorang ilmu itu bukan cuma untuk dipelajari, bukan untuk dipahami, tapi yang paling penting diamalkan. Ya. Untuk paling penting adalah diamalkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatal asar faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, gugur amalannya. Barang siapa meninggalkan salat asar, gugur amalannya. Di sini para ulama berselisih apa maksudnya gugur amalannya. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat barang siapa meninggalkan salat asar, gugur amalannya maksudnya dia kafir. Karena Allah tidak mengatakan faqad habita amaluhu, tidaklah gugur amalannya kecuali dia melakukan kekufuran. Ya. Innahu may yusyrik billahi, ya. Ya barang siapa man yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur kepada keimanan maka telah gugur amalannya. Kata Allah juga walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan maka akan gugur amalannya. Kemudian juga kata Allah wa may yartadid minkum an dini fayamut fa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Barang siapa yang murtad dari agamanya dan dia meninggal dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang gugur amalannya. Jadi dalam syariat, dalam Al-Qur'an ayat-ayat datang, kalau Allah mengatakan telah gugur amalannya berarti dia melakukan kekufuran. Oleh karena sebagian ulama mengatakan siapa yang sengaja meninggalkan salat asar tanpa ada uzur kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Salat yang lain masih enggak, tapi kalau salat asar kafir ditinggalkan. Karena Nabi yang bilang man tarakal salatul asar faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalannya. Namun jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Mereka mentakwil, kata mereka maksudnya gugur amalan dia hari itu. Kalau dia tinggalkan salat asar, semua salat subuhnya, zuhurnya, maghribnya, isyaknya tidak ada nilainya. Dia sedekah hari itu gugur semuanya. Dia berbakti sama orang tua gugur semua amalannya. Gara-gara dia tinggalkan salat apa? Asar. Ini menunjukkan satu dosa kadang merembet pada yang lainnya, berdampak pada yang lainnya. Ini yang masih mending daripada kita bilang orang meninggal salat asar kafir. Tapi itu ada pendapat seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan orang meninggalkan salat asar gugur amalannya, artinya kalau dia menentang salat asar, dia mengatakan tidak wajib lagi. Tapi ini takwil yang jauh. Ya. Kita katakan gugur amalannya, apakah ada amalan khusus yang gugur atau amalan hari itu akan gugur. Ini menunjukkan pentingnya salat asar, keistimewaan salat asar sampai Allah menamakan dengan salat wusta. Kata Allah, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat, terutama salat asar. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Masih kuatkah? Masih.
Tidak semuanya bilang masih kuat. Sebagian aja yang bilang masih kuat. Ibu-ibu masih kuat? Masih. Ya. Bab fadlul masyi ilal masajid. Ini terutama bagi bapak-bapak. Bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man goda ilal masjid aurah." Barang siapa pergi ke masjid di awal pagi atau di awal petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aurah. Kullama goda aurah. Maka Allah siapkan hidangan bagi dia di surga setiap kali dia pergi di pagi hari atau pergi di sore hari. Muttafaqun alaih. Jadi orang kalau pergi salat ke masjid, dia akan dapat hidangan oleh Allah di surga. Kenapa? Karena kita tahu kebiasaan manusia, kalau ada orang datang ke rumahnya, dia akan kasih hidangan. Nah, antum pergi ke rumah Allah. Yang punya rumah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidangannya bukan di masjid. Hidangannya di mana? Di surga. Masjid hidangannya apa? Paling buka puasa. Itu pun cuma gorengan. Tapi hidangannya di surga. Setiap pergi, zuhur dia pergi, subuh dia pergi, asar dia pergi, maghrib dia pergi, isya dia pergi ke masjid, Allah siapkan hidangan secara detail. Secara detail. Setiap waktu berangkat ada hidangannya. Setiap kali pergi ada hidangannya. Dan ini jamuannya dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak. Dan ingat, yang menyidangkan, menyajikan jamuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia, orang datang ke rumah kita, zuhur kita kasih hidangan. Kalau asar cuma teh. Maghrib kita kasih permen. Isya kita kasih makan malam. Besok lagi subuh kita kasih teh. Zuhur kita kasih makan. Asar kita kasih teh, maghrib kita kasih permen, isya kita kasih makan malam, subuh kita kasih teh, besoknya kita usir. Tiap hari datang ke sini, 5 kali sehari kasih hidangan terus. Kalau Allah tidak, Allah senang dikunjungi. Senang rumahnya di apa? Dikunjungi. Baik. Hadis berikutnya dari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma madha ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju ke salah satu masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban, yaitu salat. Kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, rawahu Muslim. Maka setiap langkah kakinya, yang satu mengangkat derajat, yang satu menghilangkan dosa. Jadi, mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Luar biasa. Ini keistimewaan orang yang pergi ke masjid. Jalan kaki. Tidak naik motor. Tidak naik mobil. Karena disebut apa? Jalan kaki. Kemudian hadis berikutnya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang lelaki dari kaum Ansar, aku tidak tahu ada orang yang rumahnya lebih jauh dari rumahnya dari masjid. Rumahnya jauh banget dari Masjid Nabawi. Ini orang rumah yang terjauh dari Masjid Nabawi. Wa kanat la tukhti'u salatun, dan dia tidak pernah ketinggalan salat, selalu salat di masjid padahal rumahnya paling jauh. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang ini, lawis taroita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Kenapa kau tidak beli himar, keledai yang kau bisa tunggangi tatkala di malam hari, dan kau bisa tunggangi juga di siang hari yang panas. Ya. Qala, apa jawaban dia? Ini ide. Kenapa enggak beli himar? Rumahmu jauh. Kata dia, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak begitu suka kalau rumahku di samping masjid. Inni uridu an yaktuba li mamsyaya ilal masjid. Aku ingin Allah mencatat pahala setiap langkahku menuju masjid. Wa ruju'i ila raja'tu, dan juga kembaliku dari masjid menuju rumahku. Ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullahu.
Allah telah mengumpulkan semuanya itu bagimu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dalil bahwasanya ternyata yang dicatat pahala bukan cuma perginya saja, tapi pulangnya juga. Jadi kalau rumah kita dari masjid 0,5 kilo, setiap hari kita dicatat 1.000 meter, 1 kilo. Karena pergi 0,5 kilo, pulangnya juga 0,5 kilo. Apalagi pulangnya mampir ke muter. Jadi ternyata pahalanya bukan perginya saja, pulang pergi dapat pahala. Makanya antum jangan malas sholat jamaah, semangat. Antum banyak dosa, antum ingin derajat diangkat, langkahkan kaki. Sampai sebagian salaf, mereka langkah kakinya pendek-pendek. Jangan panjang-panjang, rugi, sedikit pendek-pendek. Tapi cepat, lumayan. Supaya pahalanya banyak. Jangan naik motor, jangan naik mobil, jalan kaki. Jalan kaki. Bukankah dia ditawarkan naik kendaraan? Dia tidak mau. Dia bilang, saya ingin dicatat langkah kakiku. Dan Nabi membenarkan. Kata Nabi benar. Oleh karenanya, kata para ulama, Islam tidak menginginkan kesusahan. Wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Yuridullahu bikumul yusra. Wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan dan Allah tidak ingin kesusahan. Ya, tetapi untuk salat kata para ulama, ini ibadah memang Allah suruh kita jalan kaki. Khusus untuk sholat disuruh apa? Jalan kaki. Buktinya orang ini dikasih ide untuk naik kendaraan, dia tidak mau dan Nabi membenarkan pilihannya. Berarti memang jalan kaki lebih baik. Kata para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, kecuali beruzur. Contoh dia sakit, contoh kakinya sakit, ya, maka dia naik mobil tidak apa-apa. Setiap putaran ban mengangkat derajat, ban satunya mengurangi apa? Dosa. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bagi orang yang apa? Uzur. Sakit misalnya, atau hujan atau apa misalnya ya. Ya kalau sehat-sehat jalan kaki. Ustaz kalau sehat naik motor tetap dapat pahala, tapi beda tentunya. Ya, karena di sini dibedakan yang naik himar dengan jalan kaki lebih afdal yang mana? Yang jalan kaki. Jalan kaki. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u haulal masjid. Di sekitar Masjid Nabawi ada tempat-tempat kosong. Bagus untuk bangun rumah. Fa arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Ternyata Banu Salimah tinggalnya dekat Masjid Qiblatain. Itu namanya Masjid Banu Salimah. Mereka ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Bayangkan. Ya, supaya bisa dekat dengan masjid. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengar mereka mau pindah rumah ke Masjid Nabawi. Faqala lahum, Nabi berkata, "Balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid." Aku dengar kalian ingin pindah rumah supaya dekat Masjid Nabawi. Qalu na'am ya Rasulullah. Kami ingin pindah rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Qad aradna dzalik." Kami memang ingin pindah rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian, jangan pindah. Sungguhnya langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah kalian di rumah kalian karena langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ma yasuruna anna kunna tahawwalna. Akhirnya kami tidak suka untuk pindah. Akhirnya mereka menetap di rumah mereka meskipun harus jauh menuju Masjid Nabawi. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini semua dalil tentang semangat seorang untuk pergi ke masjid jalan kaki. Ya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, semangat kalau kita ke masjid. Kita ini banyak dosa ya. Kalau misalnya kerja di kantor ada masjid di bawah, turun ke bawah salat. Ya. Naik lift enggak apa-apa. Yang penting langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kalau timbul malas kita ke masjid, kita ingat hadis ini. Setiap langkah kaki tambah derajat. Setiap langkah kaki ngurangi apa? Dosa. Kita sambil berjalan dosa kita berguguran. Sambil berjalan derajat kita naik. Kan luar biasa. Berarti kalau antum semakin jauh jalannya berarti kualitas bidadarinya semakin tinggi. Semangat. Ya. Sampai rumah ketemu bidadari di rumah. Insya Allah jadi semangat. Ingat hadis-hadis ini sehingga kita semangat untuk pergi ke masjid. Dan berusaha jalankan azan sudah langkahkan. Siap-siap sebelum azan sudah wudu. Azan jalan kaki menuju masjid. Hidup cuma sebentar ya akhi. Ya, tahu-tahu kita semua sudah tua.
Maka ente ke masjid itu sarana untuk kita tinggi derajat dan untuk menghilangkan apa? Dosa-dosa. Jangan malas. Terutama subuh, terutama asar. Terutama subuh, terutama apa? Asar. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallam. Beliau berkata, Rasulullah sallam bersabda, "Inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsha." Orang yang paling banyak pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh langkahnya menuju salat. Yang paling banyak langkahnya menuju salat. Fab'aduhum, semakin jauh semakin besar pahalanya. Walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Dan orang yang menunggu salat, dia sudah ke masjid, ternyata imam belum datang, dia tunggu, dan ini maksudnya salat Isya kalau zaman dahulu. Imamnya enggak datang-datang, maka lebih bagus daripada kalau dia salat sendiri dan tidak nunggu imam. Dia datang ke masjid misalnya, imamnya enggak datang-datang. Dulu kan enggak ada jam. Jadi imam juga terkadang terlambat. Kemudian dia sudah mulai ngantuk, akhirnya sholat sendiri, sholat Isya sendiri, kemudian dia pulang. Maka ini juga dapat pahala. Tetapi yang lebih besar pahalanya adalah yang menunggu imam. Ya, karena sholat Isya memang dikerjakan paling bagus adalah sepertiga malam, setelah melewat sepertiga malam yang pertama, yaitu menjelang tengah malam. Ya. Tapi kalau sekarang memang susah kita mau terapkan sholat Isya jam segitu ya. Besok orang pada nggak ngantor ya. Udah pulang udah capek, ngantuk, apalagi yang rumah di Bekasi, tinggal di Jakarta, apa kerja di Jakarta. Masya Allah. Sebelum subuh sudah siap semuanya. Pada subuh langsung berangkat. Pulang-pulang sudah jam 9 malam. Tidur lagi. Bangun lagi sebelum subuh. Masya Allah. Ya. Sampai sebagian mereka sholat subuh sudah pakai seragam. Ya. Sampai sebagian mereka imamnya nggak datang, dia sholat sendiri kemudian dia pergi. Karena kalau nunggu imamnya lama, terlambat dia. Bahkan kalau bisa imamnya assalamualaikum pertama, kedua dia sudah di mobil. Kalau bisa dia lakukan. Tapi nggak bisa. Jadi ya begitu keseharian mereka. Ya. Ya. Maka kalau malam sudah ngantuk, nunggu imam kelamaan sholat Isya jam 10, waduh, bablas. Tapi kalau kita sekarang tidak ada yang begitu. Semuanya rata-rata sholat Isya pada waktunya. Dan itu mungkin lebih maslahat untuk kaum muslimin zaman sekarang. Tapi kalau suatu saat kita sedang bersafar, rame-rame sekeluarga, kita mungkin tinggal di hotel, salat malamnya kita tunda lah, jalankan sunnah. Ya. Salat malam jam 10, jam setengah 11, tidak apa-apa. Kerjakan apa? Sunnah. Atau kita sedang rame-rame lagi menginap di mana, di misalnya di hotel atau di mana, bolehlah kita jalankan sunnah. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, "Walladhi yantadhiru salat," yang menunggu salat pahalanya lebih besar daripada salat sendiri. Salat sama imam lebih besar. Tapi hadis berikutnya kata Nabi SAW dari Buraidah radhiyallahu anhu, "Basyirul masya'ina fi dzulami, basyirul masya'ina fi dzulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Dan ini keistimewaan salat subuh dan salat Isya. Ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Asqalus salat 'alal munafiqin salat al-Isya wa salat as-subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat subuh dan salat Isya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata Nabi, kalau mereka tahu keutamaan salat Isya, salat subuh, mereka akan datang berjamaah meskipun dalam kondisi merangkak. Tapi orang munafik kalau subuh sama Isya enggak kelihatan, enggak datang. Berat bagi mereka. Mereka hadirnya salat duhur, salat asar. Ini dalil bahwasanya orang munafik juga salat berjamaah. Di zaman Nabi orang munafik juga salat apa? Berjamaah. Tapi berat bagi mereka berjamaah subuh, berjamaah Isya. Kenapa? Karena Isya waktunya istirahat. Isya itu godaannya berat, mau ke masjid, waktunya ngobrol sama istri, apalagi Isyanya jam 9. Zaman Nabi Isyanya mungkin jam setengah 10, mungkin jam 10. Nabi suka menunda Isya. Nah, berat bagi mereka, waktunya ngumpul sama istri, ngumpul sama anak-anak, waktunya tidur, tadi siang sudah capek, mau berangkat ke masjid berat. Sehingga orang munafik tidak ke masjid, ke sholat di rumah. Demikian juga subuh berat. Kalau musim dingin, Masya Allah, subuh itu keluarnya malas banget. Apalagi kalau kita di Madinah, subuh musim dingin,
4 derajat, oh lumayan itu ya. Lumayan. Apalagi harus mandi dulu, waduh. Luar biasa itu. Lumayan ya. Ya. Sampai-sampai kalau di sana di Saudi kalau sudah musim dingin, biasanya jarak antara azan dan iqamat 25 menit. 25 menit atau 30 menit. Kalau sudah musim dingin mereka cepatkan. Karena semakin nunggu di masjid semakin apa? Dingin. Jadi 10 menit sudah qomat salat. Ya. Kalau musim dingin kadang dirubah sistemnya oleh sebagian imam di sana karena dingin. Kalau musim panas, subuh itu waktu-waktunya enak buat tidur. Malam susah begadang ngantuk tapi mau tidur nggak bisa kepanasan. Sehingga kalau di sana malam itu waktunya begadang musim panas. Karena mereka ingin tidur, ya. Kalau siang berat lagi menghadapi apa? Panas yang luar biasa ya. Waktu subuh itu berat untuk ke masjid. Jadi, tapi bagi orang beriman mereka tetap berangkat ke masjid, adapun bagi orang munafik berat. Nah, makanya Nabi mengatakan basyiril masya'in, berilah kabar gembira kepada orang yang melangkahkan kaki di malam hari untuk ke masjid, untuk salat berjamaah, salat subuh sama salat apa? Isya. Bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat kelak. Kita di hari kiamat butuh dengan cahaya. Melewati sirat butuh dengan cahaya. Kemudian kata Nabi SAW, Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfu bid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Nabi isbagul wudu'i alal makarih. Tetap menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Contohnya, misalnya musim dingin, tetap wudu sempurna. Contohnya kalau kita di sini mungkin tidak, tapi kalau di sana memang benar-benar dingin ya airnya dingin. Musim panas, airnya panas. Kayaknya wudu sekali udah cukup. Tapi kata Nabi, usahakan wudu sempurna meskipun dalam kondisi yang tidak disukai. Wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah kaki menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat satu menuju salat yang lain. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat. Ribat itu asalnya adalah al-murabit, adalah orang yang berjaga di perbatasan musuh. Perbatasan musuh datang, kapan datang dia berjaga di situ. Jangan sampai musuh masuk, dan itu berbahaya. Dia tidak di medan jihad, tapi dia sedang berjaga di perbatasan, dia tidak tahu kapan-kapan tiba-tiba musuh serang. Mungkin persiapannya tidak ada, atau dapat sniper, qannas, dia sedang tiba-tiba ditembak. Mending langsung medan jihad. Ribat itu susah. Terkadang lebih susah daripada di medan apa? Pertempuran. Karena musuh datang kapan tidak diketahui dan muncul dari arah mana pun tidak diketahui. Maka Nabi mengatakan orang yang seperti ini, yang menyempurnakan wudunya, perbanyak langkah menuju sholat sampai di masjid dia tunggu waktu sholat berikutnya, maka dia adalah seperti orang yang sedang murabit, ribat, sedang berjaga di medan daerah perbatasan. Saya bacakan perkataan sebagian ulama, ya. Nanti insya Allah ya tentang keutamaan menunggu sholat. Ini juga berlaku bagi wanita, tapi kita lanjutkan dulu nanti yang kita sebut.